Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustal Arifin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi tentang langkah-langkah Bapak Ibu untuk mengikuti uji kompetensi pada website uji kompetensi. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STDD Bajaran. Nah, mohon maaf untuk kali ini saya memakai HP atau menggunakan HP. Videonya mungkin ada sedikit beberapa kesalahan. Nah, coba kita langsung simak videonya. Saya jelaskan sebelumnya kepada Bapak Ibu semua bahwasanya untuk mengakses uji kompetensi ini, uji kom nantinya pada website uji kom, Bapak Ibu harus memiliki akun SIM PKB terlebih dahulu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki atau tidak memiliki akun, silahkan Bapak Ibu bisa daftar terlebih dahulu, atau Bapak Ibu juga bisa melakukan reset password, misalnya Bapak Ibu lupa password pada ketua komunitas ataupun pada dinas pendidikan setempat. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu pada pembahasannya. Di sini untuk mengakses, Bapak Ibu bisa masuk pada akun SIM PKB, dan pada akun SIM PKB, nah di sini Bapak Ibu bisa masuk pada tampilan dashboard dari SIM PKB. Bapak Ibu bisa lihat untuk uji kompetensi itu Bapak Ibu berada di sini. Nah, di sini uji kompetensi di SIM PKB. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya contohkan adalah untuk guru madya ke utama. Jadi untuk guru pertama ke guru muda ataupun sebaliknya, Bapak Ibu coba nanti apakah sama atau tidak informasi ini. Akan tapi kalau namanya aplikasi biasanya sama, hanya saja berkas yang diunggah saja yang berbeda. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu. Di sini selanjutnya bagaimana Mas langkah untuk kita mendaftar nantinya pada uji kompetensi yang ada di sini. Nah, di sini saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua langkah-langkahnya seperti apa. Setelah Bapak Ibu mengakses uji kompetensi di sini, Bapak Ibu akan ditampilkan pada halaman dashboard masuk seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu harus mendaftar terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu harus mendaftar terlebih dahulu. Bagaimana Mas langkah untuk mendaftarnya? Nah, di sini untuk mendaftar sebagai peserta UKKJ, jadi uji kompetensi Bapak Ibu di sini. Nah, Bapak Ibu yang pertama adalah login ke akun ke dalam SIM UKK. Jadi SIM ujian kompetensi, kemudian Anda akan mendapatkan undangan mendaftar sebagai calon atau tidak. Jadi Bapak Ibu pastikan nih, Bapak Ibu meskipun ingin mendaftar, pastikan sebagai calon atau tidak. Nah, seperti apa Mas untuk sebagai calon atau tidak tanda-tandanya? Nah, tanda-tandanya itu seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sebagai calon, di sini akan tampil yang terhormat Bapak atau Ibu siapa. Nah, kami memberitahukan bahwa Anda mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan jenjang dan jabatan Anda dengan mengikuti program uji kompetensi kenaikan jenjang atau UKKJ. Apabila Anda bersedia mengikuti program uji kompetensi kenaikan jenjang, silakan pilih dan klik tombol mengikuti atau klik pada tombol tidak mengikuti untuk memilih tidak bersedia mengikuti program UKKJ. Jadi seandainya Bapak Ibu bersedia, tinggal klik saja di contreng, kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa klik untuk mengikuti. Akan tetapi seandainya Bapak Ibu tidak bersedia, maka pilih di sini tidak mengikuti. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu misalnya bersedia dan memilih klik untuk mengikuti, maka akan tampil halaman seperti ini. Bisa dilihat Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu klik daftar. Nah, di sini Bapak Ibu, kepada yang terhormat calon peserta, Anda telah memilih untuk mengikuti program UKKJ pendaftar guru madya ke utama. Jadi ada kejelasannya di sini. Nah, di sini pastikan Bapak Ibu berstatus PNS dan penetapan angka kreditnya juga ada. Misalnya tidak ada, di sini biasanya contreng atau silang merah, biasanya seperti itu. Jika ada, nanti langsung Bapak Ibu bisa klik daftar. Kemudian ada pilihan di sini, ada informasi. Setelah melakukan konfirmasi pendaftaran dengan cara klik tombol daftar, untuk kemudian Anda bisa melengkapi biodata atau kurikulum vitae dan kirim berkas untuk diverifikasi. Nah, lanjut saja kita klik daftar. Setelah klik daftar, Bapak Ibu di sini bisa memilih untuk mengajukan pendaftaran peserta harus melengkapi biodata diri CV, kemudian mengunggah berkas ajuan, klik card biodata. Jadi Bapak Ibu di sini untuk menambahkan biodata Bapak Ibu, tinggal klik saja biodata di sini.
Selanjutnya di sini akan tampil halaman seperti ini. Buka pada bagian informasi umum, kemudian klik ubah. Jadi Bapak Ibu bisa klik ubah yang ada di sini untuk melanjutkan. Di sini ada informasi bahwasanya buka bagian informasi umum, kemudian klik tombol ubah untuk melengkapi bagian informasi umum. Jadi pastikan data-data yang ada di sini. Nah, data-data yang ada di sini Bapak Ibu pastikan semuanya sudah lengkap dan benar. Misalnya masih belum lengkap, maka Bapak Ibu bisa klik ubah. Selanjutnya Bapak Ibu di sini bisa melengkapi kurikulum vitae-nya. Nah, di sini ada nama. Ketika klik ubah ya Bapak Ibu, ketika klik ubah akan tampil halaman seperti ini, maka Bapak Ibu bisa lengkapi isian format yang ada di sini sesuai dengan KTP Bapak Ibu. Intinya sesuai dengan data yang absah dan yang valid Bapak Ibu, sesuai dengan dokumen-dokumen yang telah Bapak Ibu miliki. Barulah setelah Bapak Ibu mengisi semua data, Bapak Ibu bisa klik simpan. Dan ketika sudah klik simpan, nantinya akan tampil pada halaman berikutnya seperti ini. Di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwasannya ketika Bapak Ibu sudah melengkapi kurikulum vitae, nah untuk informasi umum di sini Bapak Ibu akan tercontreng hijau. Dan pastikan semuanya di sini tercontreng hijau. Jadi langkahnya bagaimana, Mas? Ketika Bapak Ibu ingin memilih salah satu CV di sini, ini kan harus tercontreng checklist hijau semua. Nah, setelah informasi umum diklik, kemudian pilih ubah, baru akan klik simpan, nanti akan tampil hijau. Berikutnya Bapak Ibu bisa klik yang di bawahnya, CV untuk pengiriman pengalaman pengembangan keprofesian. Nah, nantinya ketika klik Bapak Ibu akan tampil halaman seperti ini lagi. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal tambah riwayat. Kemudian setelah klik tambah riwayat akan ditampilkan halaman riwayat pengalaman pengembangan keprofesiannya seperti ini. Nantinya Bapak Ibu bisa lihat atau bisa pilih. Di sini untuk CV pengalaman pengembangan profesi, di sini ada pelatihan 1, kemudian pemerintah, dan juga di sini ada tanggalnya. Isikan data pengalaman pengembangan keprofesian Anda, kemudian klik simpan. Apabila seluruh informasi telah terisi, maka bagian kelengkapan pengalaman pengembangan profesi akan berubah menjadi tanda centang berwarna hijau. Nah, jadi setelah memilih atau menambahkan semua, Bapak Ibu tambahkan, klik simpan. Nah, seperti itu. Setelah klik simpan, nanti sama seperti yang tadi pada pengembangan pada informasi umum, di sini akan terchecklist hijau. Dan Bapak Ibu bisa lakukan lagi pada pengalaman berorganisasi. Kita klik pada pengalaman berorganisasi, kemudian Bapak Ibu bisa pilih di sini yang di bawahnya. Nah, bisa klik isi atau tambah. Nah, ketika klik tambah akan tampil halaman seperti ini. Nah, baru Bapak Ibu bisa klik tambah riwayat atau data riwayat. Ketika telah klik data riwayat, di sini akan ditampilkan untuk isian kolomnya. Nah, sama seperti yang tadi isi dengan lengkap selengkap-lengkapnya. Di sini ada nama organisasi, kemudian deskripsi organisasi, pendidikan, kemudian catatan dan sebagainya. Barulah Bapak Ibu tinggal klik simpan setelah selesai dan nantinya akan terchecklist hijau seperti ini. Jadi sama berurutan sehingga di sini hijau semua. Pada berikutnya juga di bawah kita klik pengalaman melatih atau mengembangkan diri orang lain. Bapak Ibu bisa klik, nantinya akan tampil halaman seperti ini, tinggal isi atau tambah di sini. Nah, ketika klik isi atau tambah, nanti akan tampil pada halaman berikutnya, tinggal klik tambah riwayat, data riwayat. Dan di sini ada riwayatnya, CV pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain. Nah, di sini ada pengalaman 1, kemudian sasaran pengembangan, kemudian ceritakan proses pengembangan yang Anda lakukan dan kesulitannya yang dihadapi apa. Seperti itu tinggal diisi, kemudian klik simpan ketika sudah ditambahkan. Misalnya ingin menambahkan, ditambah saja, tambah data riwayat Bapak Ibu. Sehingga di sini akan tampil atau terchecklist hijau semua. Selanjutnya, Bapak Ibu akan mengunggah berkas yang dipersyaratkan untuk pendaftaran dengan cara klik pada dokumen penting. Nah, tinggal diklik dokumen penting, ini yang terakhir sudah. Di sini Bapak Ibu dokumen-dokumennya harus ditambahkan, yaitu berupa KTP, pas foto terbaru, pak golongan, kemudian penilaian prestasi kerja 2021, penilaian prestasi kerja 2022, dan fakta integritas. Nah, di sini pada penjelasannya Bapak Ibu bisa lihat bahwasanya KTP atau kartu identitas di sini resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi KTP Bapak Ibu, pastikan KTP-nya tidak buram, kemudian pastikan jelas dan bisa diupload di sini.
Nah, di sini akan berubah nanti statusnya karena di sini belum, masih statusnya itu karena belum mengunggah. Nah, kemudian pas foto terbaru, pas foto dengan menampilkan wajah secara jelas dengan background berwarna biru. Jangan selfie Bapak Ibu, jangan selfie seperti ini, tapi pas foto. Ya, foto misalnya Bapak Ibu hitam putih, maksudnya bajunya hitam putih dengan berlatar belakang background berwarna biru. Nah, pas foto ini pokoknya foto Bapak Ibu yang bagus seperti itu. Pak golongan Pak D. Nah, ini menyesuaikan nih Bapak Ibu, karena untuk yang di golongan yang lain, untuk kenaikan jenjang yang lain mungkin tidak seperti ini. Intinya paknya itu asli, scan dipindai asli, bukan di fotokopi kemudian dilegalisir, tapi pak asli dimasukkan di sini. Kemudian penilaian prestasi kerja itu SKP-nya, kemudian fakta integritas, dan untuk fakta integritas di sini Bapak Ibu bermaterai 10.000, dan di sini untuk mengunggahnya atau mengunduhnya format, Bapak Ibu bisa klik unduh di sini. Nantinya Bapak Ibu bisa unduh dan Bapak Ibu bisa upload. Nah, cara uploadnya bagaimana? Tinggal klik saja unggah yang ada di sini. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu mengunggah, nanti akan tampil hijau semua seperti ini. Nah, kalau sudah hijau semua berarti berkas Bapak Ibu itu sudah terunggah. Nah, di sini hijau semua. Barulah Bapak Ibu di sini saya ada informasi bahwasanya mengajukan pendaftaran UKKJ. Setelah melengkapi profil dan berkas pendukung, selanjutnya peserta diharuskan untuk mengajukan pendaftaran dan berkasnya untuk diverifikasi oleh tim verifikator. Berikut adalah langkah untuk mengajukan berkas. Login pada akun SIM uji kompetensi, pastikan Anda telah melengkapi dokumen isian yang tadi saya jelaskan. Kemudian klik kirim berkas dan klik aktif. Maksudnya klik kirim berkasnya aktif. Ini yang sering banyak terjadi kesalahan. Yang poin ke ini. Jadi Bapak Ibu tidak mengisi atau tidak klik kirim. Nah, seperti apa sih Mas untuk klik kirimnya seperti ini? Jadi di sini pastikan Bapak Ibu tidak hanya mengisi berkas yang tadi saya jelaskan, akan tapi Bapak Ibu klik kirim berkas. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu tidak klik kirim berkas, otomatis Bapak Ibu bukan usulan, tidak masuk usulan di akunnya provinsi seperti itu. Oleh sebab itu pastikan klik kirim berkasnya ini Bapak Ibu aktif. Nah, tanda-tanda aktif seperti apa Mas? Nah, lihat ini kan hijau. Ketika aktif akan tampil seperti ini. Nah, Anda yakin ingin melakukan kirim berkas? Dengan kirim berkas maka data-data yang sudah Anda lengkapi di tahap ini akan segera dilakukan verifikasi oleh tim asesor kami. Anda bisa membatalkan sebelum berkas diverifikasi. Nah, tinggal klik iya saja. Kemudian setelah itu di sini beda sudah kan tampilannya? Anda sudah mengirimkan berkas Anda untuk diproses. Apabila Anda ingin membatalkan, klik batalkan. Dengan catatan jika ingin membatalkan, Dinas Pendidikan ataupun tim verifikatornya di sini masih belum memverifikasi Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah terverifikasi di sini mungkin tidak akan tampil, tidak akan bisa klik batal ini. Nah, bisa dipastikan nantinya halamannya seperti ini dan bisa dibandingkan dengan yang ini. Dengan yang di sini kan klik kirim berkas dan akhirnya akan berubah menjadi seperti ini. Pastikan harus seperti ini ya Bapak Ibu, pastikan. Jadi harus dipastikan seperti ini tampilannya. Selanjutnya, setelah peserta melakukan seleksi administrasi dan telah dinyatakan lulus, maka selanjutnya peserta harus melakukan atau mengerjakan sebuah tes yang bernama situational SGT maksud saya. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan peserta untuk melaksanakan SGT. Jadi login pada SIM uji kompetensi, kemudian Anda akan mendapatkan card SGT di beranda berikut. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika sudah diverifikasi dan kemudian berkas Bapak Ibu sudah memenuhi syarat, seperti ini tandanya. Nah, selamat Anda dinyatakan lolos seleksi tahap 1 atau seleksi verbal berkas. Sekarang saatnya untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk tahap selanjutnya agar bisa meraih hasil yang lebih baik. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu ketika sudah diverifikasi berkas dan sudah diterima berkas yang telah Bapak Ibu upload tersebut, maka Bapak Ibu tinggal atau di akun Bapak Ibu itu ada informasi ini. SGT. Nah, tinggal klik saja SGT, nanti Bapak Ibu bisa langsung menuju pada informasi situational judgment test. Di sini kepada yang terhormat Bapak Ibu calon peserta UKKJ, sebelum Bapak Ibu mengerjakan SGT, bacalah dengan baik dan pahami informasi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa dibaca. Pada tes ini, nah di sini lengkap sekali, tinggal Bapak Ibu menuju soal. Ini secara singkat saja ya Bapak Ibu biar jelas. Kalau Bapak Ibu pastikan harus membaca dengan baik, harus membaca dengan teliti. Kenapa? Karena mungkin nanti setiap petunjuk-petunjuk itu ada istilah-istilah yang nantinya akan masuk pada soal. Nah, setelah Bapak Ibu klik menuju soal, nanti soalnya seperti ini.
uji kompetensi kenaikan jabatan. Nah, Bapak Ibu bisa klik kerjakan kuis sekarang. Nah, setelah klik kerjakan kuis sekarang, nanti kuis Anda dengan batasan waktu, mulai percobaan. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisikan data-data, dan di sini pastikan sudah terisi semua. Nah, barulah Bapak Ibu ketika klik A, B, C, D, E, misalnya A, B, C, nah, nanti di sini akan berubah warnanya. Barulah Bapak Ibu bisa melanjutkan ke halaman berikutnya. Dan nantinya, nah setelah mengisi semua soal yang ada di sini Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu akan seperti ini tampilannya. Nah, tampilannya kumpulkan semua dan selesai. Jadi Bapak Ibu bisa klik ini. Pastikan Bapak Ibu mengikuti cara-cara yang setelah saya sampaikan ini. Jadi kerjakan semua soal yang tersedia, kemudian setelah mengerjakan semua soal, pilih klik selesai kuis. Anda diarahkan menuju halaman konfirmasi hasil pengerjaan tes. Apabila sudah yakin jawaban Anda diisikan, silakan klik tombol kumpulkan semua dan selesai. Nah, klik ini Bapak Ibu, dan nanti kumpulkan semua dan selesai. Barulah, jadi ini contoh misalnya sudah selesai semua, ini kan belum selesai, masih berwarna abu-abu. Kalau sudah selesai semua seperti ini konfirmasinya. Dan nanti Bapak Ibu sudah selesai percobaan. Ini untuk uji coba ya Bapak Ibu. Kalau misalnya untuk pada pada pelaksanaannya nanti mungkin tidak seperti mencoba untuk ulang kuis seperti ini. Mungkin tidak akan seperti itu kata-katanya. Ini kan hanya contoh saja. Jadi langkah Bapak Ibu saat ini adalah Bapak Ibu bisa membuat sebuah akun terlebih dahulu. Barulah setelah Bapak Ibu membuat akun, nanti Bapak Ibu mengunggah berkas, dan setelah mengunggah berkas Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan sebuah ID card seperti itu, card pada akun Bapak Ibu. Nah, setelah mendapatkan akun, nantinya Bapak Ibu akan diverifikasi dan divalidasi nilai-nilai Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu lulus atau tidak? Nanti kalau misalnya lulus, Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah sertifikat. Jadi sertifikat Bapak Ibu. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini memberikan sebuah manfaat bagi Bapak Ibu semua, meskipun tampilan layarnya ini tidak begitu mengenakan Bapak Ibu, karena saya menggunakan sebuah handphone dan menggunakan sebuah perekam layar. Jadi mohon maaf sekali, yang penting saya bisa menyampaikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu semua agar Bapak Ibu bisa lancar mengerjakan. Dan perlu diperhatikan bahwasanya tanggal 16 itu terakhir untuk proses pendaftaran, sehingga akan dilakukan oleh proses verifikasi berkas seperti itu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Misalnya Bapak Ibu terdaftar di akun Bapak Ibu, bisa mengikuti. Misalnya kurang paham, bisa komentar di bawah, atau Bapak Ibu bisa bertanya-tanya pada dinas terkait. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STDD Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @arifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Dan saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe serta jadikan Abah Channel ini sebagai teman Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.